bebas berbincang, berpikir, dan beropini. Karena ini adalah secangkir opini. Sudah 23 tahun reformasi. Sebagian agenda telah dilaksanakan, seperti penghapusan dwifungsi ABRI, amandemen Undang-Undang Dasar 45, kebebasan sipil dan politik termasuk pemberantasan KKN, dan penegakan hukum. Soalnya pada kualitas dari pelaksanaan agenda tersebut. Yang jelas, reformasi bukanlah jalan tol yang dengan gampang kita bisa melaju, melainkan jalan setapak yang perlu ditipu untuk mencapai tujuan. Secangkir opini kali ini ingin mendiskusikan hal tersebut. Indonesia dalam secangkir opini hari ini, reformasi dititih atau dikhianati? Ya, sobat dan kerabat semuanya, tadi kita berhenti dengan Pak Amin. Unfortunately, ternyata Pak Amin harus meninggalkan kita. Ada urusan yang tidak bisa dilewatkan, sehingga dia pamit. Dan ini saatnya no Rocky, no party untuk mengata-ngatai reformasi. Silakan. Oke, saya pelan-pelan ya, karena reformasi juga lagi pelan-pelan. Atau bahkan udah berhenti itu. Jadi, kalau kita coba bikin evaluasi, kita mesti tetapkan dulu parameternya apa itu. Reformasi itu parameternya adalah berhentinya nepotisme, KKN, dihasil ulangkan kebebasan pers, dimulainya pemberantasan korupsi, dimenangkannya gagasan keadilan. Jadi itu parameternya. Lalu kita lihat di mana parameter itu dipercayakan pada 3 lembaga, 1 KPK, 1 KPU, 1 Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita bilang secara umum, reformasi itu diasuh melalui 3 lembaga itu, Mahkamah Konstitusi, KPU, dan KPK. Sekarang 3 institusi itu justru kehilangan eksistensinya. Jadi dengan cepat kita bisa katakan reformasi memang berhenti atau macet. KPK tidak bisa lagi beroperasi secara normal. KPU lebih dulu tidak bisa beroperasi. Mahkamah Konstitusi juga salah operasi. Salah operasi. Jadi sebetulnya dari awal kita tahu bahwa udah reformasi itu berhenti. Sekarang problemnya kita mau lanjutkan reformasi ini. Berarti mesti ada energi tambahan. Kemana energi itu disalurkan? Ya melalui forum semacam ini, melalui tepuk tangan dong forumnya. Karena forum ini adalah upaya mengambil alih opini publik yang terhalang oleh arogansi kekuasaan. Kalau Refli bilang bahwa ILC ini adalah semacam secangkir opini. Secangkir kopi ini adalah secangkir opini, ya, bukan kopi. Secangkir opini adalah new ILC atau new kind of ILC. Itu menunjukkan bahwa ada saluran-saluran kritis yang juga terhalang. Jadi itu dasarnya kenapa kita kemudian bicara reformasi, bukan sejarahnya tetapi elemen value di dalamnya, yaitu kebebasan pers, korupsi, judicial activism yang mesti ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sekarang berbicara normatif segala macam itu. KPU yang seharusnya menghasilkan civic education, dia cuma jadi panitia penyelenggara tuh. Jadi itu soalnya tuh. Nah sekarang kita mau coba berupaya berpikir ekstrapolasi ke depan atau prospektif gitu. Sebelum kita berpikir prospektif, kita lihat dulu ke belakang apa yang terjadi sebetulnya pada bangsa ini. Reformasi itu adalah interupsi terhadap 2 orde sebelumnya yang membatalkan demokrasi itu. Waktu kita merdeka, kita bergembira karena kita punya kemampuan untuk mengolah pikiran, menyampaikan
mengkritik dan berupaya untuk membangun bangsa supaya setara dengan bangsa-bangsa lain. Ide itu dibatalkan oleh Orde Lama yang menjadi otoriter. Demokrasi terpimpin. Kemudian ada periode kecil menjelang Orde Baru di mana ada kebebasan pers, ada diskusi akademis yang tajam. Tapi itu cuma berlangsung mungkin 1 kali pemilu. Setelah itu presiden masuk di dalam jebakan otoritarianisme. Jadi 2 periode kita sejak proklamasi demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila pada waktu itu disebut oleh Pak Harto, itu membatalkan ide tentang kesetaraan warga negara, ide tentang kecerdasan individu, macam-macam. Nah, kita berharap sebetulnya periode setelah itu diisi oleh pengetahuan baru, oleh sumber pengetahuan baru. Tapi per hari ini, kalau kita lihat survei internasional, kita bisa bicara survei dalam negeri karena survei dalam negeri karena pesanan itu. Survei internasional menunjukkan indeks demokrasi memburuk, indeks korupsinya naik, macam-macam. Jadi pemburukan itu udah terjadi tanpa kita harus tambahkan sinisme atau ini, itu udah berlangsung. Jadi sekali lagi kita hari ini mau melakukan semacam reinventing our democracy, menemukan kembali demokrasi itu. Nah, dalam rangka itu saya berpikir bahwa kita mesti hari ini memutuskan apakah 2024 yang 2 tahun lagi itu akan jadi semacam sinyal tibanya demokrasi, atau justru demokrasi itu tidak akan tiba sampai 2024 karena orang menuntut lebih cepat demokrasi itu dihasilkan. Kan itu desain yang mesti kita pikirkan. Kok gak ada tepuk tangan? Ini malas sekali tepuk tangannya sendiri. Soalnya Bung Rocky bilang demokrasi mungkin tidak akan sampai 2024 gitu ya? Bukan, tuntutan demokrasi kan orang berpikir 2024. Sengaja saya balik-balikin. Oke. Silakan. Ya, karena memang kekuasaan juga suka kebalik-balik otaknya. Kan orang berpikir 2024 bagian-bagian yang tertinggal selama periode Pak Jokowi bisa dipulihkan di 2024. Tetapi 2024 targetnya ada 3 periode. Jadi orang menganggap kalau begitu dibikin ya 1,5 periode aja tuh. Kan boleh kan orang berpikir 1,5 periode. Apa itu inkonstitusional? Enggak. Bisa ditetapkan nanti di sidang umum MPR. Itu yang saya sebut. Sidang umum MPR tahun ini, mungkin bulan Desember. Tahun ini. Jadi saya membayangkan itu bahwa ada kejengkelan publik untuk terlalu lama menunggu sampai 2024. Nah, kejengkelan itu ada persisnya hari-hari ini, apalagi itu mulai dari soal inkonsistensi di dalam penegakan hukum, soal pembedaan hukuman antara Kofifa dan Habib Rizik, itu semuanya masuk di dalam kalkulasi politik publik. Jadi itu poin pertama tuh yang kita atau yang saya ingin agar supaya kita harus putuskan menunggu 2024 atau dipercepat aja. Ini nggak ada urusan dengan kalkulasi politik, ini urusan dengan urgensi untuk reinventing our democracy. Jadi reinventing our democracy itu tidak perlu nunggu 2024. Nggak perlu, karena itu siklus normalnya 2024. Lain kalau kita menganggap oke, kita mau mengandalkan pemilu atau mau mengandalkan demokrasi, kan kita mesti pilih. Mau pemilu atau mau demokrasi. Saya menganggap demokrasi lebih penting dari pemilu, karena pemilu bisa juga perpanjangan kekuasaan tuh soal itu. Nah, kalau teori saya tentang sebelum 2024, berarti kita mesti hitung apa yang mesti kita buat agar supaya Pak Jokowi tidak dibully nanti kalau dia diturunkan sebelum 2024. Pikiran akademis mesti tiba di situ. Tentu politisi akan bilang Anda berpikir seolah-olah mau bikin makar. Enggak, kita mesti hitung kalkulasi itu. Karena variabel sosiologi sedang bekerja untuk memastikan bahwa sangat mungkin 2024 itu tidak menghasilkan pemilu. Variabel sosiologi yes saja. Ya, kan itu cuma soal kan. Seluruh variabel sosiologi itu di dalamnya ada kegagalan perencanaan ekonomi, ada kemarahan publik karena Sri Mulyani naikkan persentase penagihan pajak pada rakyat.
Jadi semua fasilitas itu harus kita bayangkan bisa terjadi sebelum 2024. Kalau kita mau bicara akademis gitu, lain kalau kita mau bicara ngeyel-ngeyelan, jangan dong kan Presiden Jokowi sampai 2024 itu adalah waktu elektoral, tapi waktu demokrasi mungkin tidak sampai di situ tuh. Nah kalau itu nggak sampai di situ, kita mesti bayangkan apa yang mesti kita sediakan supaya Presiden Jokowi, kan bagaimanapun Presiden Jokowi dipilih oleh rakyat, supaya dia mengalami kelegaan, nggak mengalami olok-olok. Setelah itu kan bisa aja orang Presiden Jokowi setelah nggak jadi presiden, dia lewat di depan Kopi Bangsa, orang olok-olok tuh, wah Pinocchio lewat, misalnya tuh. Karena bangsa ini nggak bisa rela untuk tidak mengolok-olok. Itu yang terlihat selama ini kan, saling mengolok-olok. Bahkan saling membenci, orang udah mati pun diolok-olok. Si ini, tokoh ini meninggal diolok-olok, lawannya meninggal juga diolok-olok. Jadi bagian buruk itu yang ada di kita, karena itu kita nggak perlu tunggu sampai 2024. Saya bikin kalkulasi akademik, bukan kalkulasi politik. Kalkulasi politik itu urusan tukar tambah di antara partai-partai lah. Jadi, urusan tukar tambah. Saya hanya memantau variabel-variabel sosiologi yang sedang menyediakan diri untuk mempercepat perubahan. Sebelum terpancing untuk bicara hal yang lebih subversif, saya berhenti di sini. Terima kasih. Nggak apa-apa. Jadi Bung Rocky, terutama Bung Boni Hargens ya, kita frankly speaking kan, kadang-kadang yang namanya main bola biliar tuh bola sodoknya kemana gitu, mantulnya kemana ya. Dan ini tantangan buat Bung Boni Hargens, karena tadi ada pemikiran-pemikiran yang bagi Bung Rocky akademik, termasuk berpikir bahwa Presiden Jokowi tidak sampai 2024 itu bisa juga dikatakan sebagai kalkulasi akademik. Walaupun Bung Boni Hargens pernah mengatakan itu ada kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi. Dia sebut juga Refli Harun ikut-ikutan gitu. Pak ya teman-teman. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya? Oke, silakan Bung Boni. Sekuat-kuatnya dan segenjar-genjarnya untuk membantah Rocky Gerung. Terima kasih Bung Refli yang punya acara nih sama Pak Rocky. Saya pikir begini, kita bicara pada konteks akademik, teoritis. Transisi demokrasi itu memang tidak pernah ada ukuran yang mutlak. Kapan dia dianggap berhasil, kapan dia bisa dikatakan fase ini selesai. Jadi transisi demokrasi itu kan beragam. Ada yang matangnya cepat, ada yang prosesnya lamban, tergantung sebetulnya kultur politik masyarakatnya juga, dan juga kesiapan dari kultur elit. Tidak hanya soal masyarakat tapi juga level atasnya, bangunan atas dari satu tatanan sosial politik. Di negara-negara Amerika Latin saya kira juga transisinya nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena ketika pada satu fase masyarakat sipilnya matang, tapi pada saat yang sama elitnya tidak matang. Pada satu fase elitnya matang, civil society-nya sudah terbelah. Nah akhirnya kemudian bergumul terus dengan transisi. Irak juga mengalami itu saya kira sejak 2013. Orang kemudian melihat, oh ternyata ketika kepemimpinan itu diambil alih oleh tokoh agama, ternyata di dalam mereka juga terjadi faksionalisasi, friksi yang tajam. Misalnya kelompok Syiah Sunni itu juga pecah belah. Apa yang terjadi pada saat yang sama, kekuatan pasar liberal masuk, perusahaan-perusahaan asing masuk, akhirnya kemudian menentukan arah ekonomi dan akhirnya arah politik di Irak. Nah saya kira Indonesia jauh lebih baik dari semua ini. Kita sudah melewati fase. Pokoknya Indonesia jauh lebih baik dari jauh lebih baik daripada proses transisi politik di banyak negara yang gagal. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, pada aspek prosedural, Indonesia sudah sukses membangun suatu bangunan konstruksi demokrasi yang ideal. Di sana ada bangunan dasar 3 pilar itu, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan juga ada beberapa auxiliary bodies yang juga sangat diperlukan, seperti ada KPK, ada ombudsman, adanya Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Dan pada sisi lain juga kita melihat masyarakat sipil kita juga mengalami kemajuan yang sangat signifikan dengan kebangkitan media massa sebagai agen perubahan, terus kemudian juga kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, muncul banyak elemen-elemen civil society yang kuat.
Cuman harus saya akui juga bahwa pada saat yang sama ada satu ranah di dalam relasi antara negara masyarakat yang saya lihat ruang yang tidak pernah disasar, yaitu ruang di mana pengaruh modal itu menjadi sangat sentral. Pengaruh uang itu sangat sentral. Maka Bung Refli, saya punya satu jurnal ilmiah tentang tulisan ilmiah tentang ini, adanya yang saya bilang conflictual relationship antara negara dengan masyarakat. Nah, kenapa terjadi relasi konfliktual? Itu sebetulnya di sana letaknya. Ada ruang di mana uang yang kemudian saya terjemahkan dalam bahasa yang lebih sistemik sebagai oligarki itu kemudian mengambil peran yang sangat serius. Nah, ketika terjadi gesekan antara masyarakat dan negara dalam hal kebijakan ataupun keputusan politik ataupun berkait dengan tuntutan-tuntutan perubahan, nah justru kelompok oligarki ini menganggapnya sebagai amunisi, dan ini kemudian dijadikan mainan politik. Nah, disitulah sebetulnya relasi itu makin menjadi tajam dan keras. Ada keterlibatan dari kelompok oligarki di dalam mempolitisir, mengkapitalisasi relasi negara masyarakat yang memang relatif konfliktual. Nah, dalam hal mana relasi ini kemudian relatif konfliktual, nanti saya akan bicara pada aspek substansi dari transisi politik kita. Jadi tadi pada aspek prosedural, saya kira kita mengalami kemajuan yang besar. Kita punya kesiapan institusional, pelembagaan demokrasi sudah sukses. Di fungsi ABRI kita sudah punya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 di mana TNI kemudian kembali ke barak, dan kita lihat juga TNI kita makin profesional, punya kemajuan di dalam sistem berpikir mereka terhadap demokrasi dan juga di dalam pelaksanaan tugas dasar dalam aspek pertahanan keamanan. Nah, bahwa kemudian ada beberapa kasus yang kita anggap sebagai persoalan, ya seperti di berita media massa beberapa waktu lalu soal ada oknum yang aktif kemudian menjabat di di pemerintahan, misalnya di institusi BUMN misalnya, itu sempat diributkan. Non-TNI pokoknya. Ya, belum sempat diributkan, dari kepolisian juga ada. Saya kira semua itu sudah dibereskan juga. Dan itu kan bukan kehendak dari institusi TNI Polri, tetapi itu kebijakan dari dari yang berwenang di sektor pemerintahan. Nah, saya mau mengatakan bahwa kita jauh lebih baik dari banyak negara post-kolonial yang sebetulnya sampai hari ini masih gagal berdemokrasi. Nah, yang kedua pada aspek substansi, saya perhatikan proses pemilu setelah 1998 meskipun penuh diwarnai oleh gejolak, banyak pertentangan, banyak kontestasinya cukup keras, tetapi sebetulnya kita sukses. Bagaimana demokrasi itu ditentukan oleh arus kehendak publik. Tentu di dalam praktek demokrasi dimanapun di dunia ini tidak ada satupun negara di mana suara rakyat 100% menentukan pilihan politik yang berlaku di suatu negara. Selalu ada elemen lain, yaitu kelompok oligarki. Itu yang saya katakan. Dan oligarki ini ada di semua negara, di semua sistem politik. Entah demokrasi, entah komunis, entah sosialis, apapun. Itu dia ada semua. Atau berarti tidak ada demokrasi dan tidak ada sistem tunggal, yang ada adalah sistem oligarki aja, berarti begitu? That's why. Kan dalam sistem apapun katanya. Itu sebabnya saya kebetulan disertasinya soal itu, dan saya sedang menulis satu buku tentang hukum kekekalan oligarki. Artinya bahwa mereka akan terus, apapun sistem politiknya, seperti apapun kadar demokrasi itu, dia akan terus bermain di situ dan menjadi penentu dari seluruh arus itu. Nah, maka diskusi kita sebetulnya kalau kita bawa lebih detail, ini kita bisa memperkarakan banyak oligarki terutama di sana. Ya, tetapi saya mau bilang secara substantif proses transisi politik kita ini sudah sukses. Presiden Jokowi itu muncul sebagai hasil dari reformasi. Presiden Jokowi adalah produk dari sebuah kebebasan politik, produk dari sebuah kemajuan masyarakat sipil. Kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa seorang anak tukang kayu bisa menjadi presiden. Di kepala kita dulu bahwa elitisme menentukan seluruh proses perubahan sosial politik. Bahwa mereka yang datang dari atas, dia turun untuk membangun perubahan di bawah. Kali ini yang terjadi adalah dari bawah datang, dia naik ke atas dan mendorong terjadinya perubahan. Lepas dari seperti apa kawan saya Pak Rocky menilai Pak Jokowi, saya kira ini satu kawan ya? Prestasi. Saya selalu menganggap dia kawan. Terserah Pak Rocky anggap saya apa. Tapi bahwa kami berbeda pandangan dan cara berpikir tentu hal yang wajar.
Saya kira Pak Jokowi ini adalah satu prestasi besar dari kemajuan proses bersejarah demokrasi kita ini dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah maka kalaupun masih banyak persoalan ya tentu saja, karena memang persoalan kita puluhan tahun ini terlalu begitu banyak dan menumpuk dan diharapkan diselesaikan dalam 1-2 periode tentu tidak mungkin. Nah sekarang ketika tadi saya sedikit mendengar apa yang tadi Pak Rocky bilang bahwa 2024 itu adalah sebuah pentas elektoral, tidak ada urusan dengan demokrasi, maka re-eventing demokrasi kita upayakan kalau bisa sebelum 2024. Ya kita akan berbeda sekali di situ Pak Rocky, karena demokrasi kita tidak bicara tentang sebuah roh saja. Demokrasi adalah satu kemelekatan yang secara inherent antara konsep dan juga sistem. Maka di sana ada materinya dan juga ada isinya. Materinya adalah pemilu, aturan hukum, konstitusi dan sebagainya, aturan main, institusi. Tetapi rohnya adalah kedaulatan rakyat menjadi energi utama yang menentukan seluruh arus perubahan sosial politik itu. Arus pembijakan, policy making process itu harus didasarkan dan untuk kedaulatan rakyat itu. Nah maka kalau kita memisahkan demokrasi dari pemilu, menurut saya itu juga agak absurd. Karena kita tidak akan pernah bisa mengatakan demokrasi tanpa ada pemilu. Tetapi saya juga tidak setuju ketika demokrasi diukur dengan pemilu. Karena ini kemudian kita masuk dalam jebakan konseptual yang namanya demokrasi elektoral. Dan kita sedang membangun dan menuju demokrasi substansial. Artinya bahwa esensi dari kedaulatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu yang mau kita capai dan wujudkan. Bahwa hari ini itu masih belum optimal, jelas. Kita tidak pernah punya urusan dengan siapapun yang menjadi DPR hari ini, siapapun yang menjadi menteri, seperti apa latar belakang isi kepalanya, di mana dia sekolah, bagaimana dia dibentuk, cara berpikir, kita tidak pernah punya urusan. Tapi ketika dia ada di dalam ruang kekuasaan, tiba-tiba serentak kita berurusan, otomatis. Kenapa? Karena dia mewakili rakyat di sana, dan kita berhadapan dengan dia. Lalu kita memperkarakan segala kebodohan, ketololan atau siapapun, kedunguan atau apapun bahasa Merauke yang ada di dalam struktur kekuasaan itu. Nah sebetulnya menurut saya situasi yang kompleks ini tidak bisa kita letakkan dosa itu pada satu sosok atau pada satu sebab. Kita harus melihat itu sebagai persoalan yang kompleks. Kita harus pertanyakan bagaimana partai politik di dalam proses pendidikan politik di internal partai, di dalam proses pembangunan karakter kualitas dari kader-kadernya, terus kemudian juga bagaimana sistem pendidikan kita di dalam membentuk manusia dalam seluruh model kurikulum dan proses pendidikan di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan sosial ini juga turut membentuk kualitas seseorang. Makanya saya bilang transisi politik, upaya menuju demokrasi substansial itu tidak akan pernah menjadi tugas satu institusi atau tugas pemerintah misalnya. Itu adalah tugas bersama. Tapi kita butuh dirigen. Pemerintah di sini fungsinya adalah menjadi konduktor dari seluruh proses ini untuk menentukan arahnya. Arah itu kan harus jelas, ada dasar yaitu konstitusi. Ideologi negara itu yang menjadi dasarnya. Sehingga kalau nanti muncul kelompok-kelompok atas nama kebebasan tetapi menganut ideologi lain dan melenceng dari konsep atau dasar filosofis dari negara bangsa, yaitu negara punya tanggung jawab untuk menertibkan. Makanya kelompok-kelompok kaum populis kanan misalnya yang terlalu melenceng dari koridor dasar negara kita itu harus ditertibkan. Apakah di sana ada Wahabi, apakah punya sama, pendapat nih kalau soal ini. ya Salafi dan segala macam. Artinya yang kemudian dengan istilah kelompok radikal, meskipun debatable istilah radikalisme ini, kelompok radikal yang kita istilahkan itu juga kan menjadi persoalan kemudian. Nah, tapi sekali lagi besar dan menguatnya kelompok radikal juga satu bentuk keberhasilan dari kebebasan demokrasi sebetulnya. Harus kita apresiasi itu. Tetapi bahwa ini kemudian menjadi persoalan baru, ya. Dan saya kira disinilah kemudian dan akan terus ke depan menjadi persoalan untuk mereka-mereka yang berpikir pada ranah kenegaraan. Artinya kita mau menjadi negarawan, maka kita akan berpikir soal bagaimana masa depan tidak hanya institusi negara bernama Indonesia, tetapi spirit, roh dari keindonesiaan kita, yaitu sebuah negara bangsa yang dibangun di atas keragaman dan juga menjunjung tinggi nilai inklusivisme. Inklusivisme bukan eksklusivisme. Maka tidak ada kafir mengkafirkan orang, tidak ada ingin menang sendiri, intoleransi dan segala macam. Saya kira merah putih ini kan luar biasa kita
Bung Rocky, Bung Refli punya kopi bangsa di Museum Sabta Mandala ini ya. Bukan punya saya ini. Mengingatkan kita bahwa spirit dari para pejuang yang ada di sini adalah spirit merah putih. Kalau saya baca di situ satu statement luar biasa dari Jenderal Besar, Jenderal Sudirman Panglima Besar. Robeklah badanku, potonglah jasadku ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup. Tetap menuntut bela siapapun yang aku hadapi. Artinya bahwa inilah Indonesia. Ya, kita harus tepuk tangan. Inilah Indonesia. Ketika kita komit sebagai negara bangsa, kita sepakat dalam sebuah kontrak sosial bernama negara, kita menyepakati dasar filosofisnya, kita menyepakati arah dan dasar konstitusionalnya. Kalau tidak, kita harus keluar dari kontrak itu. Makanya saya katakan, sebetulnya boleh-boleh aja. Orang mau dirikan negara khilafah juga boleh, tapi jangan di sini. Jangan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Boleh-boleh aja, yuk mau bangun negara Papua Merdeka, tapi jangan di Papua. Yuk bangun di luar, karena Papua itu bagian dari Indonesia. Nah itu yang saya bilang. Jadi demokrasi kita memang masih ada masalah ya, tetapi kita mengalami kemajuan yang sangat serius dan sangat positif. Saya kira kita sedang bergerak pada satu laju, pada trajektori yang tepat lah. Ke depan kita akan melihat Indonesia lebih baik. Terima kasih. Iya. Cuma tadi satu yang saya ingin garis bawahi, pastikan. Itu panggilnya Bung Rocky, Om Rocky atau Pak Rocky? Soalnya saya lihat tadi Pak Rocky, Om Rocky, Bung Rocky, gak jelas. Itu. Saya kira yang penting ada Rocky-nya. Ada Rocky-nya ya. Dan yang tidak boleh itu adalah membangun negara merdeka Papua di tanah Papua. Jangan pernah ada. Atau Rocky Merdeka boleh dibangun tapi di Rocky Mountain. Rocky Ya, sobat kerabat semua, kita akan kembali lagi. Di sini Anda bebas berbincang, berpikir, dan beropini. Karena ini adalah Secangkir Opini. Sudah 23 tahun reformasi. Sebagian agenda telah dilaksanakan, seperti penghapusan duifungsi ABRI, amandemen Undang-Undang Dasar 45, kebebasan sipil dan politik termasuk pemberantasan KKN, dan penegakan hukum. Soalnya pada kualitas dari pelaksanaan agenda tersebut. Yang jelas, reformasi bukanlah jalan tol yang dengan gampang kita bisa melaju, melainkan jalan setapak yang perlu dititik untuk mencapai tujuan. Secangkir Opini kali ini ingin mendiskusikan hal tersebut. Indonesia dalam Secangkir Opini hari ini, reformasi dititih atau dikhianati?